Shalom para kekasih Tuhan, jemaat Kahal yang dikasihinya. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan berbicara tentang doma. Apakah doma itu? Ya, doma itu artinya pemberian atau hadiah dari Tuhan. Nah, itu terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, ia memberikan pemberian-pemberian, gifts dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi King James Version itu gifts. Nah, saudaraku, kata pemberian-pemberian itu, ya hadiah-hadiah itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata doma. Apakah yang dimaksud dengan pemberian-pemberian di sini? Kita baca lebih lanjut. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudaraku, ini adalah pelayan-pelayan atau ministries yang seringkali disebut dengan 5 jawatan pelayanan, begitu ya. Fivefold ministries. Nah, saudaraku, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, kemudian ada guru-guru atau pengajar-pengajar. Nah, semua ini adalah pemberian atau hadiah dari Tuhan Yesus kepada umat manusia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberi, ya, mencurahkan Roh Kudus, dan dia memberi, menetapkan akan office atau jabatan-jabatan yang Tuhan berikan kepada gerejanya, dan di sanalah Tuhan memanggil orang-orang tertentu, orang-orang khusus menjadi rasul-rasul, menjadi nabi-nabi, kemudian penginjil-penginjil, pemberita-pemberita Injil, dan menjadi gembala-gembala dan juga guru-guru. Nah, 5 jawatan ini disebut doma, pemberian-pemberian. Apa bedanya doma dengan karisma? Nah, ini perlu kita ketahui, saudara. Karisma seringkali disebut juga dengan karunia-karunia roh, ya. Kemarin pada waktu pembahasan tentang gerbang air, kita sudah sedikit banyak berbicara tentang 9 karunia Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berkarya di dalam gereja Tuhan, sehingga ada orang-orang yang dipakai Roh Kudus dengan apa yang disebut dengan karisma, karismata. Karisma itu artinya ya pemberian, artinya ya hadiah, karunia, pemberian. Jadi itu bukan karena orangnya hebat, orangnya baik, kemudian dia mendapatkan karunia itu. Tidak, itu kan maunya Roh Kudus, memang dia mau bekerja begitu. Untuk kepentingan bersama, dikatakan di dalam 1 Korintus 12. Kita ulangi sedikit ya, saudaraku, supaya kita nanti bisa membedakan antara doma dengan karisma. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-4, ya, dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi perlu kita ketahui bahwa rohnya itu Roh Kudus yang menggerakkan
orang untuk masuk dalam karunia-karunia itu. Dan ayat 7, kita lompat ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi untuk tubuh Kristus. Karunia itu diberikan supaya tubuh Kristus ini dapat melaksanakan akan fungsinya sebagai gereja Tuhan. Roh Kudus bekerja di sana, salah satunya melalui karunia roh atau karisma ini. Saudara, ini pemberian juga, tetapi beda dengan doma. Yaitu nanti tentang karisma atau karismatika itu, saudara nanti kita ada waktunya belajar ya. Belajar akan, dulu sudah saya bagi menjadi 3 golongan itu ya, 3. Kelompok karunia kata-kata, kelompok karunia vokal, kemudian kelompok karunia revelasi atau pewahyuan, kemudian kelompok karunia kuasa. Nah itu nanti kita akan bahas kalau tiba waktunya kita akan membahas itu. Tapi sekarang saya mau ngajak saudara untuk kembali ke doma. Doma itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia melalui gerejanya, yaitu orang-orang yang dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai rasul-rasul. Apakah rasul? Digambarkan sebagai ibu jari, saudara ya. Kita sudah belajar ya tentang hal ini. Ini 5 jari kita ini bisa mewakili akan 5 jawatan itu. Rasul itu ibu jari. Ibu jari ini yang bersentuhan dengan yang lain-lain. Dia ini yang paling kuat, ya jempol ini paling kuat. Paling kuat ya. Paling besar, paling kuat. Ya memang seorang yang punya panggilan kerasulan, dia harus seorang yang sangat kuat, teguh. Dan biasanya rasul-rasul ini, kalau 12 rasulnya Tuhan Yesus itu kan, kecuali Yohanes ya, dari Petrus sampai Andreas, Filipus, Thomas, sampai kepada Matias ya, yang dimasukkan setelah Yudas bunuh diri itu semua mati martir, saudaraku, mati sebagai syahidnya Tuhan. Kecuali Yohanes, karena Tuhan punya rencana khusus supaya dia dapat menuliskan akan kitab Wahyu. Nah, saudara, dari kisah para rasul murid Tuhan langsung itu, kita pahami, saudaraku, bahwa rasul ini memang satu panggilan yang tidak main-main. Zaman sekarang ini orang suka ya menyebut diri apostol gitu, yaitu yang belakangan ini sering muncul. Tapi sebetulnya apostol itu bukan jabatan yang dibanggakan. Bukan itu, tapi itu jabatan yang betul-betul dia rela untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupannya untuk apa yang menjadi rencana Allah. Kalau dulu ada 12 rasul, ya minus Yudas digantikan dengan Matias, kemudian ada rasul-rasul yang lain seperti Rasul Paulus, Rasul Barnabas, dan sebagainya. Ada rasul-rasul yang lain. Itu rasul pada zaman gereja mula-mula. Kemudian murid-murid dari para rasul ini disebut bapak-bapak rasuli. Dan kemudian muridnya lagi disebut bapak-bapak gereja. Nah, di antara mereka itu ada 5 jawatan ini, saudaraku. Ciri-ciri khas. Yang ciri khasnya itu rasuli, itu memang ada. Sampai hari ini ada. Saya berani katakan ya, ini pandangan saya, hamba Tuhan seperti Loren Cunningham, itu rasuli panggilannya, saudara. Dia dipanggil khusus untuk menjadi rasul, menggerakkan anak-anak muda, yang kita kenal dengan Youth with Mission itu. Kalau saudara baca riwayat hidup dan panggilannya, dia panggilannya mempersembahkan seluruh aspek kehidupannya. Betul-betul dia habis untuk Tuhan. Ini Loren Cunningham, pendiri dari Youth with Mission. Ini rasuli panggilannya, saudara.